Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan pinjaman online di aplikasi pinjaman online yang legal dan terpercaya yang sudah banyak yang download ini teman-teman. Nah, di aplikasi pinjaman online yang akan kita bahas kali ini sudah legal ya teman-teman ya. Jadi keamanan data dan kemungkinan kalau data kalian disebar itu sangat kecil. Namun tetap saya selalu menyarankan di setiap video saya untuk selalu mempersiapkan diri dan selalu berjaga-jaga untuk mengamankan data pribadi kita teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak bisa menjamin aplikasi yang saat ini legal itu bisa menjadi ilegal ketika suatu saat nanti izinnya dicabut oleh OJK. Nah, kalau sudah dicabut kan jadi ilegal tuh. Kalau sudah ilegal, otomatis mereka bisa dengan leluasa memanfaatkan data pribadi kita, teman-teman. Untuk itu, yang namanya pinjaman online ilegal pastilah ada risikonya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menghadapi dan menyiasati risiko tersebut agar tidak menimpa kita, teman-teman. Nah, cara pertama adalah kalian harus mengamankan data pribadi kalian. Di sini saya sudah memberikan catatan ya, melengkapi draft bagaimana apa saja yang perlu kalian perhatikan untuk mengamankan data pribadi kalian. Mulai dari membeli nomor baru, kemudian mulai dari menghapus atau memindahkan foto-foto pribadi penting kalian di HP yang lain, teman-teman. Kenapa? Karena ketika mereka mengakses file atau gambar, mereka bisa menyedot seluruh foto pribadi kalian. Nah, kalau di galeri kalian itu ada foto KTP, ada foto rekening, dan lain sebagainya kan bahaya tuh, teman-teman. Nah, oleh karena itu kalian harus melakukan tahapan-tahapan yang ada di dalam daftar list ini teman-teman. Dan kalau kalian lihat di kolom bagian kanan, di situ juga saya menjelaskan tentang bagaimana caranya biar 99% di ACC teman-teman ya. Jadi di situ kalian perhatikan saja, kalian simak baik-baik dan kalian ikuti, otomatis kalian akan bisa mendapatkan pinjaman dengan mudah dan gampang disetujuinya. Nah, sekarang aplikasi yang akan kita bahas ini adalah EasyCash ya teman-teman ya. EasyCash ini sudah lama ya, sudah dari 2018 dan sudah di-download 10 juta orang teman-teman. Ulasannya pun juga 4,3 dari 800.000 ulasan. Makanya aplikasi ini cukup populer di kalangan para pinjaman online teman-teman. Nah, sekarang kita buka aja aplikasinya ya. Di sini EasyCash selalu meminta izin lokasi kita ya teman-teman ya. Lalu kemudian kita dikasih beberapa rincian dan langkah-langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan di sini teman-teman. Nah, EasyCash ini pinjamannya kita bisa mendapatkan pinjaman maksimal 16 juta ya teman-teman ya. Dari suku bunganya cuma 0,4, lalu periode pembayarannya 3 sampai 6 bulan. Di sini juga bilang kalau bunganya rendah, aman, dan peninjauannya pun sangat cepat, teman-teman. Nah, cara peminjamannya kalian bisa saja mengajukan limit kalian di sini ya, teman-teman ya. Di sini kalian memasukkan nomor HP kalian, lalu kalian bisa mengisi data-data pribadi kalian. Cuman harus ada benar-benar yang harus kalian perhatikan saat pengisian. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana cara mengisinya, tapi saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan saat mengisi. Kenapa? Karena untuk mengisi saja kalian saya yakin sudah pasti bisa dan pasti kalian mengerti bagaimana caranya. Nah, yang kalian nggak mengerti pasti adalah poin-poin penting yang selama ini menjadi poin utama saat kalian mengajukan pinjaman online. Yang pertama adalah data pekerjaan. Data pekerjaan kalian harus mengisi kalian sebagai karyawan swasta ya, itu jauh lebih aman dibandingin kalian PNS ataupun kalian pengusaha. Pinjaman online ini suka mencari orang-orang atau peminjam yang menurut mereka kurang paham akan hukum teman-teman. Jadi mereka bisa dengan mudah menagih kalian dan memaksa kalian membayar hutang-hutang kalian tanpa bisa berkelit lagi. Nah, selanjutnya kalian juga harus mengisi minimal kalian bekerja itu minimal 1 tahun ya teman-teman ya. 2 tahun lebih baik, tapi sebisa mungkin minimal 1 tahun. Sedangkan untuk gaji, kalian harus isi gaji kalian itu minimal 5 juta. Jangan sampai kalian isi di bawah itu, karena kemungkinan kecil bakal ditolak teman-teman. Nah, untuk rekening bank, karena ini pinjol legal ya, kalian harus mengisi rekening itu benar-benar sama atas nama kalian sendiri sesuai KTP. Jika beda, otomatis kalian bakal ditolak teman-teman. Nah, setelah kalian beres mengisi semua ini, kalian tinggal menunggu aja ya, menunggu konfirmasi hasilnya. Biasanya kalian akan ditelepon dalam waktu 5 hingga 15 menit. Ketika kalian ditelepon itu, sebisa mungkin kalian menjawabnya dengan jawaban yang sesuai dengan aplikasi yang kalian isi tadi ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian ngisi gaji berapa itu kalian harus sama jawabnya. Kalau tidak, ini akan membuat pengajuan kalian gagal. Nah, telepon ini adalah faktor yang paling krusial teman-teman, karena ini adalah kunci utamanya kalian disetujui atau tidaknya.
Nah, jika kalian sudah membereskan masalah urusan telepon ini, maka nggak lama kok, 1 jam aja uangnya bakal masuk ke rekening kalian. Tapi ingat, sebelum mengajukan pinjaman, kalian harus memastikan ya, bunganya kalian sanggup bayar apa tidak, dan dendanya itu gimana, kalian bisa mengatasinya atau tidak. Saran saya pribadi ya, kalau kalian masih bingung tentang urusan bunga dan kalian masih belum tahu bisa membayarnya atau tidak, saran saya jangan mengambil uang pinjaman di pinjaman online, teman-teman. Kenapa? Karena bunganya itu sangat mencekik ya, sangat jauh dibandingin kalian pinjam di bank, teman-teman. Memang sih syaratnya sangat mudah di pinjaman online, tapi kalau di bank itu sangat susah. Nah, makanya orang sampai sekarang banyak yang beralih ke pinjaman online tanpa memikirkan resikonya. Jika kalian ada keluarga atau kerabat yang bisa meminjamkan uang kalian, lebih baik kalian pinjam ke kerabat atau keluarga saja ya, karena mereka tidak memberikan bunga dan bebas dari riba untuk umat muslim. Sekian dulu video kali ini. Video ini bertujuan untuk mengedukasi kalian dan bertujuan agar kalian mengerti apa saja yang harus kalian perhatikan saat mengajukan pinjaman online. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.